Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait poin penting analisa laporan keuangan. Dalam investasi saham sendiri, analisa laporan keuangan bagian dari analisa yang sangat penting dalam berinvestasi. Tujuan untuk analisa laporan keuangan, bagaimana kita menentukan perusahaan dengan berfundamental baik atau tidak. Yang kita tahu, di dalam laporan keuangan ada banyak komponen-komponen akun yang tertera dalam laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas akun-akun penting apa saja yang perlu dilihat dalam laporan keuangan. Karena saking banyaknya akun, di sini kita ringkas apa saja yang penting untuk dilihat. Berikut akun-akun yang penting dalam analisa laporan keuangan. Karena dalam laporan keuangan tertera banyak akun, berikut adalah akun-akun yang perlu dilihat dalam menilai perusahaan untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Di sini kita lihat ada pendapatan, ada laba bersih, ada total aset, ada total utang atau liabilitas, total ekuitas, dan total arus kas. Kita akan bahas satu-satu terkait komponen akun-akun dalam laporan keuangan ini. Komponen yang penting dilihat, yang pertama yaitu ada pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan bahasa sederhananya adalah omset. Omset itu apa? Omset itu semisal kita adalah pedagang baju, toko baju. Kita memiliki satu hari baju laku misal 100 baju dengan harga masing-masing baju Rp20.000. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa pada hari itu kita mendapatkan omset Rp2 juta hasil perkalian dari total baju yang terjual dikalikan dengan harga baju. Nah, pendapatan ini penting dilihat dalam laporan keuangan, di mana bisa dilihat di bagian laporan laba rugi. Di pendapatan ini kita bisa melihat seberapa laris dagangan dari suatu perusahaan, seberapa laris produk yang telah terjual dari pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan perusahaan, itu semakin baik bagi suatu perusahaan. Apalagi kalau pendapatan tersebut bertumbuh dari tahun ke tahun. Pilihlah perusahaan dengan pendapatan yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Karena dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, hal tersebut menandakan bahwa memang produk dari perusahaan memang sangat laris di pasaran dan dapat diterima oleh pasar. Sehingga ketika pendapatan naik terus, tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh keuntungan bersih atau laba bersih yang juga meningkat. Lalu yang kedua yang perlu dilihat dalam laporan keuangan yaitu adalah laba bersih. Laba bersih ini yang dimaksud adalah keuntungan bersih yang diterima oleh perusahaan dari hasil operasional bisnisnya. Laba bersih ini yang kami maksud adalah laba bersih yang dimana sudah dikurangi beban pemasaran, beban gaji, beban pokok penjualan, lalu juga sudah dikurangi oleh pajak. Itu yang namanya laba bersih. Biasanya kita bisa melihat laba bersih ini di laporan laba rugi dan melihat pada kolom laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk. Pilihlah perusahaan dengan laba bersih yang konsisten bertumbuh dan juga pilih perusahaan dengan laba bersih yang besar juga. Semakin besar laba bersih tentu akan semakin baik. Dan juga tidak lupa lihat juga pertumbuhan dari laba bersih. Itu juga faktor penting yang perlu kita lihat untuk menilai bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Karena pada umumnya investor menilai perusahaan memiliki kinerja baik atau tidak itu berdasarkan laba bersihnya. Karena tujuan perusahaan sejak awal didirikan adalah untuk mencatatkan laba. Jadi untuk menilai kinerja baik atau tidak perusahaan, lihat laba bersihnya. Apakah perusahaan sudah mencatatkan laba bersih, dan apakah laba bersih tersebut besar, dan apakah laba bersih tersebut bertumbuh, dan apakah laba bersih tersebut dapat konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun.
Lalu yang ketiga, yang perlu kita lihat ada total aset. Total aset ini bisa kita lihat di bagian laporan posisi keuangan, di mana dalam total aset ini terdiri dari uang kas, persediaan, lalu juga ada peralatan, bangunan, itu bagian dari aset perusahaan. Kita lihat total asetnya, apakah perusahaan memiliki total aset yang besar. Semakin besar total aset, tentu akan semakin baik bagi perusahaan. Karena dengan banyaknya total aset, dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan laba yang juga besar. Karena sumber daya yang dimiliki perusahaan juga tentunya sangat besar. Dan juga tidak lupa dalam total aset bisa kita lihat uang kas dari perusahaan. Kita bisa lihat berapa uang kas yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar uang kas, itu tandanya semakin baik bagi suatu perusahaan. Karena tandanya perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang sangat baik. Dengan uang kas, perusahaan dapat menjalankan operasional bisnisnya dengan aset yang liquid yang dapat mengoperasionalkan perusahaan. Lalu yang keempat, lihat total utang atau liabilitasnya. Total utang atau liabilitas bisa kita lihat di laporan posisi keuangan. Total utang ini perlu kita lihat karena apa? Kita juga perlu tahu apakah perusahaan memiliki utang yang sehat atau tidak. Dengan cara kita melihat total utang dimiliki oleh perusahaan. Memang total utang yang dimiliki perusahaan berbeda-beda. Ada perusahaan yang memiliki total utang yang sangat besar dan ada perusahaan yang memiliki total utang sangat kecil. Apakah total utang sangat besar selalu menandakan utang tidak sehat? Belum tentu. Cara menilainya biasanya kami gunakan perbandingan antara utang dengan modal atau ekuitas. Jadi secara umum pilihlah perusahaan dengan total utang yang lebih kecil dari total ekuitasnya karena menandakan perusahaan masih bisa menutupi total utang dengan total ekuitas atau modal yang dimilikinya. Namun memang tidak untuk kemungkinan di sektor yang berbeda total utang yang dimiliki perusahaan akan sangat besar. Contohnya di sektor perbankan dan sektor konstruksi. Pasti utang dari perusahaan-perusahaan tersebut sangat besar karena memang beda terkait operasional bisnisnya. Karena di perbankan sendiri untuk total utang dimiliki perusahaan pasti akan sangat besar di sektor perbankan karena perusahaan perbankan mencatat uang dari deposan itu adalah sebagai utang. Jadi kita bisa melihat bahwa semakin besar total utang yang dimiliki oleh sektor perbankan, tandanya itu banyak deposan yang menanamkan uangnya pada perbankan tersebut. Tidak bisa kita katakan total utang yang besar di perbankan itu kita kategorikan tidak sehat karena perbankan sendiri memiliki pencatatan dan operasional bisnis yang berbeda. Namun secara umum apabila kita lihat perusahaan dengan sektor-sektor lain seperti jasa, perdagangan, kita juga perlu lihat total utangnya. Secara umum pilihlah total utang yang tidak melebihi total ekuitasnya. Hal tersebut bisa menandakan indikasi bahwa perusahaan masih memiliki utang yang sehat. Karena apa? Karena nanti dampaknya kepada investor ketika ada total utang atau utang yang gagal bayar akan menyebabkan suatu perusahaan akan disuspend oleh bursa yang menyebabkan nantinya dana investor akan mengendap di dalam perusahaan karena perusahaan disuspend sampai perusahaan dapat melunasi utangnya. Lalu yang kelima yang kita bisa lihat ada total ekuitas. Total ekuitas atau total modal bisa kita lihat di laporan posisi keuangan. Jadi total ekuitas itu adalah total modal perusahaan. Di mana total ekuitas perlu kita ketahui nantinya untuk menilai valuasi dari perusahaan dan juga mengukur nilai wajar dari perusahaan. Namun secara umum, lihatlah total ekuitas dari perusahaan. Semakin besar total ekuitas, tentu akan semakin baik bagi suatu perusahaan. Semakin bertumbuh dari tahun ke tahun, itu semakin baik bagi suatu perusahaan. Menandakan bahwa memang perusahaan
telah mencatat keuntungan sehingga menyebabkan total ekuitasnya meningkat. Semakin besar total ekuitas, maka nilai buku dari suatu perusahaan juga akan semakin besar, yang nantinya menyebabkan harga wajar dari perusahaan akan semakin tinggi. Jadi pilihlah perusahaan dengan ekuitas yang besar dan juga bertumbuh. Lalu yang terakhir yang perlu kita lihat dalam laporan keuangan, yang paling penting juga adalah arus kas. Arus kas ini bisa kita lihat di laporan keuangan di bagian laporan arus kas. Di laporan arus kas sendiri kita bisa melihat perputaran uang kas perusahaan. Jadi misal ada penerimaan uang kas dari pelanggan, kita bisa lihat di laporan arus kas. Lalu pembayaran beban pokok penjualan atau pembayaran kepada vendor dengan uang kas itu bisa kita lihat di laporan arus kas. Nah, biasanya kami melihat untuk laporan arus kas sendiri terdapat 3 bagian, yaitu laporan arus kas dari aktivitas operasi, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, dan juga laporan arus kas dari aktivitas investasi. Yang bisa kita lihat di dalam laporan arus kas, yaitu di laporan arus kas dari aktivitas operasi. Kami akan memilih perusahaan dengan laporan arus kas yang positif dari aktivitas operasi, dan di mana secara sederhana laporan arus kas aktivitas operasi yang positif menandakan bahwa memang perusahaan telah mencatat keuntungan yang real, karena bisa dilihat penerimaan dari pelanggan lebih besar dari pembayaran kepada vendor. Karena ada beberapa kasus perusahaan dilihat dari laba bersihnya yang tinggi, namun arus kasnya dari aktivitas operasi negatif. Nah, itu perlu diwaspadai karena apa? Secara umum perusahaan dengan laba bersih yang tinggi seharusnya laporan arus kas dari aktivitas operasinya positif. Dan kami akan selalu memilih perusahaan dengan laba bersih yang tinggi dan arus kas dari aktivitas operasi yang positif juga. Nah, itu tadi sekian dari kami terkait apa saja yang penting dilihat dari laporan keuangan, karena banyak komponen akun dalam laporan keuangan, dan ini sudah kami ringkas poin-poin itu tadi yang perlu kita lihat sebagai investor dalam suatu perusahaan untuk menilai perusahaan tersebut memang memiliki kinerja baik atau tidak. Sekian dari kami, terima kasih.